Oh my god, long time no see. Aku udah kayak lama banget gak showroom gak sih? Kayak terakhir kali aku showroom tuh kayak 2 months ago atau 1 month, 1 month atau 2 months. Aku nggak tahu. Apa kabar? Sumpah, kayak udah lama banget, udah lama itu. Kok gelap-gelapan? Emang kenapa? Emang nggak boleh? Nggak apa-apa, aku malas nyalain lampunya. Karena lagi PW guys. Aku lagi di kasur. Aku tuh tadi pulang sekolah jam 3:15. Terus nyampe rumah tuh jam 4 gitu. Terus aku mandi, langsung tidur, aku ketiduran. Apa kabar? Baik. Collab sama Ella, aku nggak ngerti. Aku sama Ella sama-sama nggak ngerti caranya collab di showroom tuh kayak gimana. Padahal kita udah bener dikasih tahu. Enggak, bukan kita, tapi aku udah bener dikasih tahu caranya. Tapi aku tetap kayak nggak ngerti. Ya gimana? Aku akuin sih, aku anaknya rada gaptek. Jadi susah kalau menjelaskan hal-hal berbau teknologi. Udah makan belum? Udah. Tadi aku makan mie instan karena aku lagi kepengen banget mie instan dari kemarin. Nggak tahu kenapa. Kelly udah sehat. Puji Tuhan, udah membaik banget. Udah mandi. Udah, tadi aku dari pulang sekolah langsung mandi terus langsung tidur. Karena aku tahu kalau aku tidur dulu daripada belum mandi, karena aku bakal tidur bangunnya bakal malam banget. Jadi aku mending mandi dulu karena itu seger kan, terus jadi kayak bersih. Karena kalau kayak dari pulang sekolah kan keringetan terus kayak lengket, jijik gitu deh. Gue panggilin Kak Ade lah. Panggilin apa, tinggal panggilin. Panggil aja, emang kenapa? Panggil, tinggal panggil. Cerita pas di balik papan. Oh, di balik papan. So far seru sih guys. Jadi tuh kemarin waktu pas di balik papan kan disediain kayak banyak minuman gitu kan. Aku udah ambil 4 nih. Ya, udah ambil 4. Satunya udah aku ambil, 3-nya buat aku sama Cilin. Taruh nih di kulkas. Paginya kita kelupaan. Terus kayak aku mencilin. Sekarang di situ posisinya aku lagi aus banget, mau nggak mau aku beli minuman di bandara. Mengeluarkan duit ujung-ujungnya gitu. Tapi jujur ya, aku tipikal orang yang kayak nggak mikir 2 kali kalau mau beli makanan atau minuman. Bisa terbilang boros, nggak boros sih, enggak. Boros buat makan aja gitu. Lapar mata lah istilahnya. Lagi pemadaman listrik? Enggak. Aku nggak mau nyalain lampu. Stop nanya. Please lah. Prank call, nggak mau. Not my type. Kalau mbak nggak prank langsung dibanding call. Mas kak, nggak mau. Jadi kemarin tuh kan aku tuh
pas pulang pergi tuh aku selalu sebelahan sama Cevio di pesawat di mobilnya, di pesawat kursinya tuh aku selalu sebelahan sama Cevio kan. Terus kemarin kebetulan aku tuh yang di bagian kiri dan itu cuma sama Cevio doang berdua. Sebelah kanan aku cuma ada Ella, tapi Ella tuh beda seat lah sama aku. Kayak gitu aku salfok nih di depan kursi aku kan ada kayak apa sih, ada tabnya gitu kan. Aku awalnya main game, awalnya aku mau nonton, tapi aku tuh kayak searching gitu lah, kenapa filmnya nggak ada yang aku suka, filmnya kayak nggak suka deh, aku nggak tahu, dan itu film-film kayak bukan film awam kayaknya, jadi kayak aku nggak tahu. Terus kayak gitu aku lihat nih ada tulisan yang buat kids, aku pencet, ada gamesnya kan, ada puzzle, hangman, terus ada tick rack roll, tick rack toe atau apa gitu, terus ada kayak yang modern kayak mahjong gitu, tau kan kalian, sama apa ya aku lupa, pokoknya semacam ya games anak kecil gitu lah. Terus abis kayak gitu aku pilih nih yang puzzle, terus aku kayak bingung gitu nih mau milih puzzle yang mau aku bentuk tuh gambarnya mau yang mana aja, karena ada kayak sekitar 4-5an gitu deh. Terus aku pilih satu, terus Chevy yang ngeliat aku kan, terus kayaknya Chevy juga tertarik tuh main puzzle. Ya udah akhirnya aku main puzzle nih sama Chevy. Di situ kebetulan aku belum mulai, terus Chevy juga belum mulai, tapi ya tinggal start aja gitu. Terus aku bilang ke Chevy, Chevy juga ikutan main. Terus akhirnya kita kayak lombain gitu kan. Sumpah Chevy cepet banget guys, aku masih kayak ada setengahnya lagi. So aku kayak wow, emang sih aku akuin aku coba kalau main puzzle, karena aku nggak terlalu suka main puzzle, karena menurut aku tuh pusing, kayak gue udah pusing sama pelajaran lain, jangan dibuat pusing lagi sama permainan ini please gitu. Kayak gitu deh, seru tahu. Tapi gimana pengalaman turnya, seru banget. Terus aku juga kayak sayang banget sama member tim Sunkist karena seru-seru, lucu-lucu banget. Kayak misalkan ya satu orang misalkan mau pergi, nanti yang lain pada ngikutin. Jadi waktu di Jogja, Ciga tuh mau awalnya tuh pengen ke satu tempat gitu karena pengen gereja ya kan, terus yang lain tuh kayak FOMO pengen ikut aja gitu, tapi bukan ke tempat gerejanya, maksudnya ada yang mau ke gerejanya, ada yang mau ke tempat jadi pokoknya gerejanya itu di dalam mall gitu loh guys. Jadi kan kalau misalkan emang kita pada mau ke sana ya udah bisa sekalian gitu, yang mau gereja ya gereja, yang mau main di mall aja gitu. Jadi Cigre nih awalnya tuh, tapi kayak awalnya tuh cuma Cigre, aku, Manda, Kak Kristi, terus itu siapa lagi ya, dikit deh awalnya tuh dikit. Terus tiba-tiba ada yang ngomong aku pengen main ke mallnya aja deh gitu. Ya udah, karena yang lain tiba-tiba jadi pengen ikut, tapi ada nggak ikut guys, ada Kak Siska, Kak Gita, Kak Cika, sama Kak Onil kalau nggak salah kayaknya ya mereka nggak ikut gitu. Kayaknya sih capek sih guys, soalnya ya kebetulan habis dari Solo menuju ke Jogja gitu ya kan. Asik kayak gitu kita udah nyampe di mall, itu jajan segala macam. Terus itu di sana aku beli gelato, Kamarsya juga, aku sama Kamarsya beli gelato. Terus lucu waktu itu kan, karena kan aku cuma megangnya debit doang kan, megang kartu, nggak megang kayak cash atau apa gitu. Terus itu pas mau bayar gelatonya tiba-tiba nggak bisa pakai kartu. Ya udah akhirnya sama Kamarsya, jadi aku ditalangin gitu sama Kamarsya kan. Terus karena aku nggak enak, aku beliin
dia jus gitu loh, jus buah jus gitu, tau kan? Tau lah kalian pasti. Aku beliin deh Kak Masya. Terus kamu coba kayak ini, Kelly nggak usah Kelly nggak usah Kelly gitu. Tapi Kak Masya tuh lucu banget tau guys, lucu itu kayak kamu mau ngapain aja tetap lucu, bener-bener selucu itu gitu. Disco. Kelly udah makan belum? Sudah, aku sudah makan. Oh iya, aku dengar-dengar NMB katanya mau ke Indo ya, mau ke acara Impact Nation. Kalau salah tanggal 29 gak sih guys? Tanggal 29 atau tanggal 30 sih? Sumpah kayak seneng banget. Akhirnya kayak ada sister group yang datang ke Indo lagi after a long time. Karena terakhir itu kan yang datang dari MNL kan. So aku sedih banget, aku masih sedih banget karena waktu pas MNL48 datang ke Indonesia, aku nggak bisa ketemu sama Ella. Padahal situ aku udah yang kayak aku udah chatan terus kan sama Ella. Aku udah bilang kayak dia, pokoknya aku bilang kita tuh harus ketemu, kita harus main bareng gitu. Terus Ella juga bilang iya kita harus main bareng, kita harus ketemu gitu segala macam. Tapi ternyata nggak bisa ketemu. Terus aku kenalan sama beberapa member juga, kayak Cole, terus Ella, terus siapa lagi ya? Banyak sih, lumayan banyak aku kenalannya gitu. So kayak seneng banget karena mereka welcome itu juga. Terus Ella juga sempat ngomong bahasa Indonesia beberapa patah kata aja sih, kayak kayak ya contohnya kayak misalkan selamat pagi yang kayak basicnya aja gitu. So kayak seneng banget gitu. Semoga harapan aku BNK dan CGM48 bisa datang ke Indonesia. Terus datang ke teater. Aku kayak berharap banget sih sumpah, karena aku pengen banget ketemu sama Monet. Pengen itu ketemu Monet karena Monet tuh cantik tahu, dia tuh lucu banget tahu guys, gemes banget sumpah. Terus ini juga ketemu sama member BNK yang generasi 4, siapa sih, Jenry. Dia cantik banget loh, terus dia ramah banget. Kan pertama kali aku follow dia, aku di follow back kan, langsung di follow back kan sama dia. Terus aku yang kayak sering reply story gitu sama dia gitu. Cantik banget tau dia, lucu, gemes deh. Terus aku ngeliat kan yang Hiko Kigumo fancamnya Kamute, terus ada Jenry juga di situ. Dia lucu banget mainin sleeve-nya itu loh, sleeve yang buat Hiko Kigumo itu. Terus aku kenalan sama ini lagi juga, siapa, ada dari CGM, Kila. Iya, aku pengen deket sama Kila. Terus aku followan sama Tubem kalau nggak salah. Aku lupa deh aku followan sama siapa aja, tapi puji Tuhan lumayan banyak dan mereka baik-baik banget semuanya. Cantik-cantik juga tahu. Secantik itu. Terima kasih Kak Herdin, Kak Ibet Steel, Kak Agung, Kak Kenzo, Kak Afdalan, Kak Rafael Lino, Kak Devan, Kak Van, Kak Zan, Kak Dika, Kak Haki, Kak Jidendra, Kak Anefta, Kak Naufal, Kak Fakri, Kak Ryura, Kak Henry, Kak Claudia, Kak Under the Sea, Kak Alka, Kak Haritz Aldi, Kak Ageif, Kak Toto, Kak Nipan, Kak Jerry, Kak Chessman, Kak Hans, Kak Naila, Kak Ikuy, Kak Phil, Fikar buat giftnya. Thank you juga Kak Kowei, Kak Rio Beriman, Kak Asae, Kak Danvian, Kak Putra, Kak Nita,
Kak Fahri, Kak Mas Denis, Kak Imawan, Kak Brian, Kak Molai, Kak Rolf, Kak Jirayut, Kak Reswice, Kak Baim, Kak Yoga, Kak New FJKT48, Kak Civoin, Kak Lito, Kak Bran. Makasih buat gift-giftnya, makasih banyak. Kak Fatmu, Kak Maya Pusung, Kak Pasha, Kak Elhes, Kak Capskut, Kak Racim, Kak Doni, Kak Tristan, Kak Fakri, Kak Dakdikdukder, Kak Niko, Kak Tristan, Kak Dasura, Kak Rifki, Kak Cikini, Kak Jeje, Kak M. Raihan. Makasih guys for the gift. Thank you so much for the gifts. Aku hari ini kan aku sekolah ya. Lumayan hari ini tuh pelajarannya lumayan enak. Tapi kayak aku ada yang bikin pusing gitu loh. Jadi tadi tuh di pelajaran matematika, kita lagi belajar materinya penyajian data. Nah gurunya tuh bilang nggak usah ulangan ya, nggak usah ada pretest buat materi ini. Jadi kalian ngerjain tugas aja gitu. Ya udah seneng dong. Tapi ternyata wah pusing banget gitu. Kalian tahu kan penyajian data kan, kalau materi penyajian data kan pasti dikasih tabel nih, terus diurutin dari yang paling dikasih angka-angka nih banyak banget. Nah isi tabelnya itu 20 kali 4. Habis itu banyak banget, jadi terus kita harus kayak urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus berapa kali aku sama teman-teman aku tuh kayak kita kayak ngeblank gitu loh, ini apa nih gitu. Thank you Kak Herdin, Kak Uki, Kak Bintang, Kak Herdin Rao buat giftnya, Kak Dika, Kak Aris Rashid, Kak Sin, makasih banyak, Kak Iva, Kak Muhammad Ilham, Kak Turungap, Kak Adis, Kak Topen, Kak Dean, Kak Rado, Kak Yudi, Kak Matt, Kak Turungap, Kak Mahen, Kak Risma, Kak Daniel, Kak Cucu Zeus, widih, serem banget. Kak Alka, Kak Mulai, makasih banyak guys. Kak Memories, itu guys. By the way, kan aku bilang mau ngomong sesuatu ya. Sebenarnya, oke ini mau ada serius nih, Sebenarnya aku tuh nggak apa-apa kalau kalian buat jokes tentang aku, kayak misalkan kan cengeng, kayak Lisi cengeng, Koli, terus apalagi si tukang open work gitu. Aku tuh sebenarnya nggak apa-apa. Terus juga aku sebulan ini, beberapa minggu akhir ini kan aku lagi dijulukin anak pungutnya Kak Ashel. Tapi aku tuh ngerasa makin kesini kok jokesnya overuse gitu, karena jujur ada yang sampai bawa ke real life. Dan waktu pas tour kan ada meet and greet, tiba-tiba nih ada yang bilang ke aku, pokoknya dia ngatain aku dengan kata jokes, dari jokes itulah yang tentang jokes anak pungut itu. Sebenarnya I'm okay with that, tapi makin kesini aku mulai nggak nyaman karena julukan itu, jujur ya, jokes itu punya artian yang menurut aku lumayan sensitif gitu loh, dan gak bisa dibuat bercandaan juga sih menurut aku. Jadi agak sedih juga, bukan agak lagi sih, sebenarnya sedih banget karena ada yang sampai bawanya ke real life, yang benar-benar ngatainnya tuh yang kayak bukan niat mau bercanda. Dan aku tahu pasti kita ngerti dong orang kalau bercanda kayak gimana. Dan kemarin tuh ada sampai kayak beberapa orang yang masuk, dia ngomong dasar lu anak pungut. Maksudnya kayak aku ketawa aja, maksudnya aku nggak mau mikir yang aneh-aneh kan, karena ya aku ngerti itu ada jokes bukan jokes tersembunyi sih, emang ada jokesnya aja gitu. Tapi ya makin kesini aku udah ngerasa itu udah overuse aja sih gitu. Kayak di setiap konten pasti ada yang ngomong si anak pungut gitu. Menurut aku itu lumayan, kata-katanya lumayan sensitif sih. Jadi menurut aku, can we stop that?
Aku sudah mulai merasa nggak enak. Aku cuma bisa nyampein apa yang menurut aku kurang nyaman sih, karena ya ada beberapa fans juga yang nge-DM ke aku bilang bisa nggak sih di stop aja jokesnya, karena emang ya kalau dibaca emang nggak enak gitu, emang jokesnya itu kayak bukan jokes, itu nggak sopan menurut aku, kata-katanya menurut aku itu nggak sopan, dan emang beberapa fans lain tuh juga ngomong kalau itu jokesnya nggak sopan dan itu sensitif, dan emang minta ke aku stop aja gitu. Jadi aku minta tolong banget kalau bisa kita jangan ada yang pakai itu lagi ya jokesnya, karena aku juga udah mulai nggak nyaman gitu. Nggak apa-apa kalian kalau mau bercandain tentang aku, nggak apa-apa, cuma harus kalian apa ya, ibaratnya kayak kalian kulik lagi gitu loh, ini kata-katanya kamu buat jokes ini nanti tuh bakal overuse gak ke depannya, apakah kata-kata dari jokes ini tuh kayak menimbulkan suatu hal yang negatif atau dari kata-kata yang lumayan sensitif gitu. Gak apa-apa kalau mau bercanda mah gak apa-apa, cuma itulah harus dikulik lagi gitu. Kayak jokes anak pungut, aku nggak tahu siapa yang mau mulai itu, tapi aku harap buat kamu yang mau mulai jokes itu please banget sadar kalau itu tuh kata-kata yang lumayan sensitif dan itu nggak lucu kok dijadiin bercandaan gitu. Nggak apa-apa kok, aku maafin kalian semua, karena ya aku tahu semua manusia pasti pernah buat kesalahan, aku pun juga pernah buat kesalahan. Nggak apa-apa, bisa dijadiin pembelajaran aja buat kedepannya, mungkin nggak cuma buat aku, bisa juga buat member-member lain juga gitu. Maaf ya kalau kayak kalian gak suka kalau aku minta stop, tapi aku cuma bisa utarain apa yang aku kurang nyaman aja gitu. Makasih. Oh iya, kalian tahu gak sih guys, jadi aku kan dari tour sampai kemarin event itu kan sama Kawanir mulu kan, aku apa satu ini mulu lah, satu line up mulu sama Kawanir. Terus aku tuh keracunan BTS gara-gara Kawanir. Aku bener-bener keracunan BTS banget, aku suka Jungkook, aku suka lagi kayak kepoin tentang BTS gitulah, kayak BTS tuh terbentuk dari kapan gitu. Tapi tenang aja, aku masih sayang banget sama Treasure dan NCT. Mereka sebenarnya mau bilang the one and only nggak juga sih, karena ya masing-masing dari mereka ya punya tempat masing-masing di hatiku. Seperti kalian juga punya tempatnya masing-masing di hidup saya, punya arti yang Duh, suara aku sebenarnya nggak serak tapi kayak ada yang ganjel gitu loh, ngerti nggak sih guys? Ketularan Cikini nggak? Bener sebenarnya iya, tapi aku belum upload videonya. Maaf ya suara aku tenggorokan aku gak enak banget guys. On the way jadi ARMY. Bisa jadi, tapi aku masih cari tahu dulu gitulah BTS tuh kayak gimana. Gak pernah ikutan jokes anak pungut karena gak lucu. Terima kasih ya, kamu tidak ikut-ikutan. Oh ya, kemarin buat yang ngucapin yang khawatir sama aku, makasih banyak. Sekarang kondisi aku udah membaik, udah jauh lebih baik dari kemarin-kemarin, dan aku sudah mulai melakukan aktivitas. Tapi tetap pelan-pelan kok guys, aku santai aja. It's okay, makasih ya udah khawatir.
Kalian juga jangan lupa jaga kesehatan, karena sekarang kan katanya lagi musim sakit ya, dan penyakit tuh bisa kapan aja datang. Kadang yang kita merasa makannya tuh pola makan gitu tuh aman-aman aja, tiba-tiba kita jatuh sakit. Ya namanya takdir juga sih ya, nggak bisa dihindarin juga gitu deh. Makasih semuanya udah khawatir sama aku. Kelly jangan lupa makan, aman kok guys. Abis ini aku mau makan lagi karena tadi aku minta bibi aku buat gorengin ayam. Sebenarnya aku tuh alergi ayam, tapi karena aku suka ayam jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, tenang aja. Aku ada obatnya. Monday Tuesday. Semangat Kelly, semangat juga. Jatim Park seru nggak? Seru banget. Jadi tuh oke, awal aku ceritain ya, aku klarifikasi tentang video yang diupload sama Kak Dani yang aku nangis itu. Awalnya tuh kita abis main yang kayak apa sih? Aku nggak tahu, dia semacam apa ya? Kayak biang lala tapi tuh tiduran gitu loh, tapi nanti lama-lama naik gitu. Kalau kalian pernah ke Jatim Park 2 pasti kalian tahu. Yang awalnya tiduran nih, lama-lama naik. Nah aku tuh udah pusing, aku udah mual di situ karena ya salah aku sendiri juga sih. Maksudnya aku baru awal datang ke Jatim Park 2 tuh langsung mainnya yang pusing gitu. Jadi ya ke belakangnya bakal gitu. Terus abis kayak gitu tiba-tiba ditawarin nih. Aku kan udah sebenarnya tuh situ aku udah nggak kuat banget tuh, aku mau jalan aja udah keliengan gitu kan. Aku nyampe nih di satu saung-saungan gitu kayak buat tempat istirahat. Tiba-tiba Kak Siska ngomong, 36 ini yuk ke 360 derajat yuk gitu. Terus kayak, hah itu apaan Kak? Gitu kan. Terus Kak Siska ngomong, itu tuh yang kayak gitu tuh nanti tuh diputer-puter, diombang-ambing gitu. Terus aku bilang, kayaknya nggak bisa deh Kak, aku udah nggak kuat gitu kan. Udah nih, kita semua akhirnya pada ke tempat istirahatnya gitu. Terus dia juga ngomong kayak gini, apa tuh, pada bilang pengen main itu. Nah aku tuh di situ sebenarnya udah nggak kuat nih. Kak Kristi ngomong kayak gini, Kelly ayo Kelly yuk Kelly yuk bareng yuk gini. Bisa kok. Udah mati aku, iya Kak bisa pingsan. Itu aku sebenarnya udah gak kuat tuh. Terus karena Kak Kitty yang ngajakin, dan kebetulan dari awal aku mainnya sama Kak Kitty mulu, kayak duduknya sebelahan terus gitu. Ya udah akhirnya aku bareng lah sama Kak Kitty. Aku ngajak Amanda tuh, aku tarik si Amanda awalnya bingung dia, apa. Terus pas udah nyampe di pagar aku bilang, kita main itu ya. Terus Amanda kayak, Kelly, dia kayak, nanti aku pusing gimana nih gitu. Terus kayak gitu, ya udah deh. Awalnya aku deg-degan kan, aku kayak aduh udah pusing, deg-degan, mual, nangis deh, pasti nangis gitu kan. Tapi aku di situ coba berpikir positif, kalau itu nggak akan separah yang aku pikirkan. Aku akan mencoba untuk positive thinking. Sampai di duduk di gamesnya itu, aku udah deg-degan. Terus karena aku ngerasa deg-degan, aku kayak gini, aku doakan, Tuhan beri aku kesabaran, beri aku keselamatan, beri aku ketabahan gitu. Aku mau kayak gitu kan. Ya udah tuh, pas udah mulai dinaikin masih aman, itu diombang ambing, aku langsung nangis. Itu aku beneran nangis guys, karena sebenarnya mungkin cuma beberapa doang yang tahu kalau aku tuh ada fobia sama ketinggian. Aku tuh akorfobia, bener-bener fobia itu. Jadi kalau aku ngerasa aku udah yang di titik udah yang fobia aku udah nggak bisa, itu pasti aku bakal
bakal drop lah, ibaratnya kayak semacam pingsan gitu. Tapi puji Tuhan kemarin enggak, cuma sebatas nangis gitu. Tapi tetap aja sih kayak pusing gitu kan. Terus ada nih yang pas diputernya dia berhenti, kepala aku di bawah, kaki aku di atas. Aku kayak aduh Tuhan, ini apa lagi, cobaan apa lagi, aku gitu kan. Terus abis itu si Manda ketawa-ketawa aja ngeliat aku nangis. Terus kayak kakak-kakak yang di bawah kayak Kak Siska, Kak Doni, Cigre, terus ada kakak-kakak, ada Kak Teddy juga waktu itu. Mereka pada ketawain aku. Terus ada kakak-kakak kameramen juga kan, kakak-kakak JOT. Terus mereka ngetawain aku, bener ngetawain aku. Karena dari awal sampai akhir aku tuh yang udah teriak, nggak bisa. Aku sampai, jujur ya, aku sampai doa Bapak Kami tahu. Gara-gara aku udah yang kayak aduh Tuhan, nggak bisa nih, nggak bisa. Aku doa Bapak Kami sama doa Salam Maria. Karena aku udah yang nggak bisa. Terus ya udah nih, pas udah nyampe di bawah, nangis aku udah kayak aku udah kayak nangis gitu kan. Terus diketawain, bener diketawain. Terus aku baru berhenti nangis tuh pas makanan aku udah datang. Abis itu kita lanjut makan. Setelah makanan aku datang, aku tuh baru tuh berhenti. Aku baru ketawa-ketawa. Terus abis itu nih ya guys, aku mau jujur aja deh daripada. Jadi sebenarnya tuh pas lagi pesen makan kemarin, aku tuh pesen 1 minuman. Aku pesen leciti tea, ya kan? Tiba-tiba datang 1 lagi lemon tea. Tapi atas nama aku, tapi aku ngerasa aku cuma pesen 1. So kayak ini kenapa dapat 2? Terus as itu aku bilang ke Manda, Man, aku dapat 2 minuman. Bilang aja nggak ya gitu. Terus kata Manda, nggak usah. Nanti kalau lecitinya udah habis, kamu bisa minum yang lemon tea. Ide yang bagus. Ya udah, akhirnya aku minum dua-duanya. Jadi aku dapat 2 minuman, yang lain dapat 1 minuman, aku dapat 2. Yaudah lah ya guys. Amanda juga tahu, pasti ya setelah ini mungkin member-member dan kakak JOT menonton ini nih, melihat ini nih. Lah bisa gitu ya kan, aku juga mikir kok bisa gitu sih, kayak kenapa bisa, kayak aneh gitu, aneh banget. Rezeki ya, mungkin itu rezeki karena aku habis nangis dan doa Bapa Kami dan Salam Maria dan doa kemuliaan. Jadi Tuhan Yesus memberikan aku, inilah rezeki untukmu. Puji Tuhan ya guys, tapi rezeki anak Tuhan. Halo Kal, halo. Kalian tau gak sih, nama Kelly itu udah jadi kayak my common nicknames. Jadi udah dikit orang yang manggil aku Kalis. Terus sekarang aku kalau denger orang yang ngomong Kalis gitu, ya aku nggak mau, aku mau dipanggil Kelly aja. Karena Kelly tuh, jadi pas awal aku masuk JKT ya kan nama aku Kalista nih. Dulu kan ada ex member kan, generasi 9, namanya Kalista juga kan. Terus awalnya tuh aku yang kayak sedih gitu loh, ya ini nggak boleh sama ya, maksudnya benar-benar nggak boleh itu gitu. Aku pengen banget nama Kalista karena ya orang-orang taunya aku Kalista bukan Kelly gitu. Terus abis itu Kak Kinal ngasih aku nama nih, aku bingung kan, aduh siapa ya. Terus abis itu sempet dibantuin juga sama Cilia, aku mau apa gitu kan. Terus aku yang kayak aduh aku masih bingung banget Kak, gimana ya. Terus ya udah, semuanya udah pada dapet nama, aku belum nih, tinggal aku sendiri. Terus abis itu aku dicat sama Kak Kinal, aku ditanya Kalista, waktu itu aku masih panggil Kalista, halo Kalista gitu, aku udah nemu nih nama buat kamu, pilih ada Kelly sama Fea. Ya Fea namanya, ya Fea, FEA kalau nggak salah. Aku bingung kan, kalau aku dipanggil Fea kan waktu itu masih ada Kavia kan, terus jadi kayak nanti takutnya ketuker gitu.
Tapi kalau ada Kelly, ada Kak Eli gitu. Ya udah deh, aku pilih Kelly aja karena menurut aku namanya keren kan, Calie gitu. Kayak nama bule. Oke. Ya udah lah ya. Terus tadinya tuh sebenarnya dipanggilnya bukan Kelly, namanya Kaylee. Ya dulu tuh dibacanya tuh Kaylee. Terus karena Gen 10 banyak yang melesetin kayak Kelly gitu. Terus dan beberapa dari kalian juga ada yang manggil aku Kelly. Jadi ya udah dipanggilnya Kelly. Dibacanya itu Keli gitu. Tapi sebenarnya awalannya itu dipanggilnya Kaylee. Keylie tuh kayak Kayla tapi diganti jadi Kaylee gitu. Sebenarnya nama Kelly tuh Kaylee, bukan Kelly aja gitu. Terus karena banyak yang manggil Kelly gitu deh. Seneng sih mulai banyak orang yang kayak tahu aku gitu. Terus teman-teman sekolah aku yang kayak ngeledekin mulu gitu kan tiap kali absensi. Jadi tuh sekarang kan aku kelas 12 nih, terus aku ada kelas baru gitu kan. Ya udah beda lah isi murid-muridnya di kelas aku. Setiap aku di absen pasti pada nyanyiin lagu Fortune Cookie guys, pada ngeledekin aku gitu. Tahu ya? Terus tadi tuh hari ini tuh ada pelajaran Rhapsody. Pelajaran Rhapsody. Hari itu ada pelajaran SBK. Nah, temen aku ngeledekin temen aku tuh ngeledekin aku mulu, nyanyiin lagu Rhapsody mulu. Terus aku kayak, apaan sih, malu gitu kan. Aku malu diledekin gitu lah. Soalnya di situ ada guru juga. Terus gurunya tuh kayak guru baru juga kan. Terus kayak kaget, di situ ada member JKT gitu. Ya udah kan, tuh dia bilang kayak gini, nih dia pilih dia bisa nyanyi gitu kan. So kayak apa nih gitu kan. Terus abis itu kayak pada ngeledekin gitu kan, nih pilih gitu kan. Dibilang kayak gini, pilih aku nggak mau apa sih nggak mau gitu kan, karena aku malu gitu deh. Terus abis itu ya udah akhirnya nggak jadi pilih karena aku tidak mau. Terus tiap kali aku kan waktu itu aku sempet izin seminggu kan karena izin ada summer tour. Terus aku ketemu nih sama mantan wali kelas aku, ada dia guru sejarah Indo apa sejarah minat gitu, enggak, sejarah Indonesia. Terus ditanya kayak gini, kamu tuh kemana, seminggu nggak ada, hilang gitu, yang lain belajar, kamu kemana? Terus aku jawab, iya bu, kemarin abis tur keliling Jawa gitu. Iya kan keliling Jawa, iya kan bener keliling Jawa dari Solo gitu itu. Terus guru aku bilang kayak gini, ya udah nggak ada tugas kok, gini kamu aman gitu segala. Terus aku kayak haha iya bu gitu. Terus aku kayak ketawa-ketawa aja gitu. Kelly bolos, nggak bolos, izin. Aku nggak bolos, izin. Itu deh guys. Terus ya karena guru-guru di sekolah aku tuh kayaknya udah pada tahu kalau aku tuh tiap pulang latihan tuh kayak capek gitu kan. Terus kayak pagi gitu, misalkan kayak ada lagi latihan konser atau apa kan, pulangnya pasti pagi karena kita latihan banyak lagu gitu. Terus aku tuh kadang tidur di kelas nih, mereka nggak marahin aku, mereka cuma bilang kayak gini, nggak apa-apa, ibu tahu kamu capek gitu. Atau kayak misalkan kalau lagi tidur gitu ditanya nih, aku waktu itu pernah waktu aku kelas 11, itu lagi pelajaran sejarah minat, guru guru sejarah minat aku tuh duduk di sebelah kursi aku nih. Terus aku tidur, aku kebangun, aku nengok ke guru aku, terus
Habis itu guru aku ngomong kayak gini, apa dia nggak marah, bener-bener nggak marah guys. Dia nanya ke aku, semalam latihan pulang jam berapa gitu. Terus aku cuma jawab malam pak gitu. Terus habis itu dia ngomong, oh yaudah lanjutin aja tidurnya. Terus aku kayak, oh kalian mengerti sekali bahwa aku butuh tidur gitu. Tapi tenang aja, kalau catatan aku masih, kalau misalkan di hari itu lagi full nyatet, aku nggak akan tidur. Tapi kalau misalkan kayak sekedar presentasi, aku tidur karena nanti PowerPoint-nya itu bakal di-share gitu loh guys ke grup kelas. Jadi aku yang masih santai gitu. Sesantai itu, chill aja bro. Gurunya asik. Puji Tuhan iya. Puji Tuhan guru di sekolahku tuh asik-asik guys. Jadi aku masih yang santai banget gitu. Kalau ada karkom gitu aku ikut gak? Aku ikut, tapi aku ikutnya secara online. Kalau misalkan tapi nggak juga sih, kalau misalkan tugasnya ini emang tugas penting, kayak misalkan tugas akhir yang mencangkup nilai keseluruhan atau apa, aku pasti harus ikut karena aku takut menyepelekan nilai akhir. Sebenarnya nggak juga sih, biasa aja, ya udahlah, nilai aja, ya udah nilai aja gitu. Terus kalian tahu nggak sih, kemarin aku kan ambil rapot ya kan. Maaf guys, aduh saya butuh air tapi saya lagi nggak ada air. Jadi ini apa namanya, kemarin pas lagi ambil rapot, aku lihat tuh rapot aku, so aku kaget, ternyata nilai TIK aku bagus banget coy, literally 100 semua dan dapat predikat A. Terus aku yang tidak sia-sia aku tidur pas pelajaran TIK. Kalau bercanda, sebenarnya iya sih, aku pernah sih ketiduran waktu itu lagi pelajaran TIK. Tapi puji Tuhan aku ngerti materinya. Jadi pas mereka lagi ngerjain, pas aku kebangun, aku ngejar. Tapi selesai. Keren kan? Kumaha barudak? Well, aku tuh pengen banget ya ke ini daerah apa tuh namanya, apa sih, kok aku jadi lupa deh, kayak tempat liburan gitu, satu kota gitu deh, pengen banget aku sana. Pilih Surabaya atau Bali? Dua-duanya, karena aku suka banget sama Bali, dan kadang kalau liburan aku suka ke Bali. Kalau Surabaya enak, aku pernah tinggal di sana setengah tahun. Jadi tuh waktu tahun 2021 aku tuh sempat tinggal di Surabaya dari bulan apa ya, pokoknya dari aku lulus aku lulus SMP langsung cabut tuh ke Surabaya, langsung tinggal di Surabaya lumayan lama banget, setengah tahun lah, dari bulan apa ya, Mei atau April aku udah tinggal di Surabaya. Jadi tuh tinggal di Surabaya tuh menurut aku enak banget, karena ya orangnya ramah-ramah, baik-baik gitu. Terus juga di Surabaya ada ini kan, apa, makanan kuliner yang aku suka banget. Dia tuh apa, pokoknya ada deh makanan, dia enak banget guys. Terus kebetulan juga
nemenin mama aku kan ngurusin restoran yang ada di Surabaya waktu itu. Jadi enak deh. Dulu tuh aku pulang ke Jakarta tuh Januari kalau nggak salah. Iya, Januari aku balik ke Jakarta. Tapi sempet aku balik juga pas bulan apa ya, September Oktober. Pokoknya pas dekat-dekat aku mau cap 3 jari. Tuh aku pulang sebentar buat cap 3 jari doang tuh sama ketemu teman-teman yang sekarang yang sekelas sama aku di kelas 10 kayak geng aku gitu. Geng lagi gaya banget ya. Gitu deh, seneng banget. Dulu di mananya di Surabaya. Aku tuh nggak tahu ini Surabaya mana, timur atau apa, tapi aku dulu sempat tinggal di Geraha, di daerah Geraha situ. Itu. Terus sekarang udah deh aku udah nggak pernah apa namanya ke Surabaya lagi. Terakhir ke Surabaya tuh yang kemarin. Itu aku seneng banget sih sumpah karena bisa kembali ke kota yang aku kangenin dan pernah aku singgahi gitu selama setengah tahun tuh. Geraha Family, kalian tahu nggak? Dari situ deh pokoknya aku deket-deket dari sana, daerah sana gitu lah. Suka seblak, suka, tapi aku lagi nggak boleh makan seblak tahu guys, sedih banget. Karena waktu tur tuh jujur ya, waktu tur tuh aku sempet diare gara-gara aku makan pedes dan pola makan aku lagi ancur waktu itu. Jadi kayak aku nggak boleh makan dulu karena katanya tuh pas aku pulang dari tur tuh aku sempet ke dokter kan. Dia tuh kena mah gitu, terus jadinya ke diare gara-gara usus aku tuh ada yang kayak luka gitu, tapi udah nggak apa-apa. Jadi sekarang aku bakal jarang-jarang makan pedas gitu deh. Suka tahu berat, suka banget, apalagi dikasih bumbu barbecue. Tapi aku paling suka cimol sih. Kalian tahu nggak? Pertama kali aku cobain cimol itu kelas 11 kemarin. Aku baru tahu rasanya cimol tuh seperti itu. Dan ternyata itu enak banget. So, ada kayak kentangnya gitu kan. Saya kayak baru tahu cimol ada kentang. Aneh. Emang waktu itu belum masuk di belum belum karena aku dipanggil ke JKT makanya aku pulang. Sebenarnya sempat pulang sebentar itu loh guys, yang buat ke Balai Sarbini itu aku pulang dari Surabaya gitu. Tapi November tuh aku sempat pulang. Aku tuh sempat pulang beberapa kali itu buat keperluan JKT waktu itu. Terus sekarang tinggal di mana? Surabaya. Udah nggak tinggal dulu tuh di Surabaya, tinggal di sana karena ya sementara doang. Abis itu udah dijual lagi. Nggak tahu sih, aku nggak ngurusin. Pokoknya aku udah nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan Surabaya. Jadi kalau mau ke Surabaya ya udah main aja gitu, nggak tinggal di sana. Paling kayak cuman sekitar seminggu lah di sana. Kalau kapan ke Bandung? Kapan ya? Aku lagi sibuk sekolah tahu. Enggak sih, biasa aja belum sibuk itu. Tapi waktu efektif aku untuk belajar itu cuma sampai bulan November. Desember tuh aku udah ujian. Januari aku uprak. Terus nanti aku udah banyak ujian sampai ya. Takut banget tahu guys. Bentar lagi masuk kuliah. Kayak aku masih bingung jujur ya. Jujur ada 3 jurusan yang mau aku ambil. Tapi aku masih bingung nih di 3-tiganya itu apa. Ada psikolog, ada hukum,
sama jurusan bisnis gitu. Hukum, kenapa aku milih hukum? Karena oma aku itu apa sih pengacara ya, apa sih lawyer iya kan, bener kan, lawyer bahasa Indonesia pengacara kan ya, oma aku. Terus aku menerusin kalau psikolog karena aku pengen aja gitu, mau bilang seru tapi ngeliat cilin tiap hari garuk-garuk kepala, jadinya kayak nggak bakal bilang ini seru, tapi aku penasaran dunia psikolog tuh kayak gimana. Terus kalau ambil bisnis, aku pengen nanti aku punya cita-cita aku bisa bangun bisnis sendiri atau kayak ngelanjutin bisnis mau papa aku gitu loh. Jadi ya aku memilih 3 jurusan itu ya dilihat dulu latar belakang kenapa aku memilih itu gitu, harus tahu gitu loh, nggak yang asal kayak misalkan gue mau DKV karena teman gue ikut-ikutan. Karena ya kalau kita ngikutin orang lain tapi bukan dari diri kita sendiri, nanti tuh diri kita tuh jadi kayak nggak tahu gitu loh mau ngapain. Ibaratnya tuh kayak kita tuh kayak nanti kesesat gitu. Apalagi kalau kuliah udah salah jurusan, itu udah gawat sih, karena ya jurusan yang lo pilih nanti itu bakal lo pegang sampai lo lulus. Jadi kalau nanti lo salah jurusan, udah deh, metong deh, ya nggak sih guys? Sesuai passion, ya benar, sesuai passion. Akuntansi aja nggak mau lah, ngapain, orang aku nggak suka akuntansi. Aku aja kalau belajar ekonomi ya suka nggak suka. Kamu termasuk mahasiswa ambis gak? Sebenarnya kalau mau ditanya kayak gitu, lebih ambis waktu aku SMP. Aku tuh SMP ambis banget guys, bener-bener seambis itu. Aku ngikut kayak lomba beberapa lomba gitu, kayak semapur, terus lomba PMR. Kebanyakan lebih ke yang non akademis sih, karena aku suka aja gitu yang non akademis gitu. Terus aku pernah kepilih jadi ketua perjusa, tapi sedih, seminggu kemudian diliburkan gara-gara covid. Itu sakit hati banget sih guys, karena kita tuh udah latihan sampai yang kayak sore banget, terus tiba-tiba besok diumumin, dek kita nggak jadi latihan ya karena nggak bisa covid, minggu depan udah kayaknya mau diliburkan gitu. Terus aku anak IPA atau IPS? Anak IPS. Sumpah ya, adik kelas aku yang kelas 10 itu kan beda kurikulum sama aku tuh. Dia ikut kurikulum merdeka. Ternyata enak juga ya kurikulum merdeka, tapi gak enaknya tuh mereka kelas 10 mereka belajar semua pelajaran, literally sampai ke IPA gitu. Kalau yang aku kurikulum 2013 kan milih jurusan kan, jadi dia belajar sesuai sama jurusan mereka. Tapi kalau yang kurikulum merdeka nih di kelas 10 di sekolah aku, di kelas aku tuh belajar semuanya. Jadi kayak belajar semacam waktu SMP lagi gitu loh, semua pelajaran tuh diembat gitu, kayak belajar kimia gitu juga. Tapi enaknya nanti kelas 11 mereka disuruh pilih 5 mata pelajaran favorit mereka. Dan itu enak banget menurut aku, kayak lu seminggu 5 mapel doang tuh ngapain gitu. Enak banget, seenak itu guys. Tapi aku bersyukur sih aku mengikuti kurikulum 2013, karena apa ya, kurikulum 2013 aku jadi belajar banyak hal juga sih. Enggak sih sebenarnya, sama aja deh. Bedanya kita nggak belajar tentang pelajaran anak IPA. Kalau IPS juga nggak belajar tentang pelajaran anak IPS gitu. Iya enak kurikulum
kemerdekaan tapi dapat project. Ya semua kurikulum dapat project lah, dapat tugas project lah. Emang kurikulum merdeka doang. Iya. Terus ini lucu banget deh. Jadi ada adik kelas aku gitu, kelas 10. Kayaknya dia tahu aku anak JKT gitu kan. Terus aku tuh tiap pulang sekolah ketemu nih sama gengnya gitu. Terus yang kayak nyapa aku Cikeli. Terus aku kaget, aku siapa maksudnya kayak siapa nih yang manggil aku nggak tahu kan. Terus aku yang kayak iya hai, kaget banget. Terus kayak misalkan di depan sekolah aku kan ada grocery store gitu kan, kayak supermarket kecil gitu loh. Terus aku kesana, ketemulah kadang sama beberapa anak-anak yang ada geng-gengan. Jadi manggil aku kaget, kok tahu nama saya gitu. Karena aku bukan tipikal anak yang kayak apa sih yang suka aktivitas ngomong di depan terus orang-orang jadi pada tahu aku yang mana gitu. Udah cici aja. Yo guys, aku bentar lagi 18 tahun, sumpah. Minggu depan aku 18 tahun ya. Minggu depan apa kapan sih? 2 minggu lagi deh. Sumpah aku cepet banget. Aneh banget, tanggal 1. Oh iya benar. Minggu depannya lagi hari Selasa. Aneh banget sumpah. Mau 18 tahun. Terus sekarang kelas 12. Perasaan kemarin gue baru belajar SMP deh. Aneh banget. Gokil. Udah dipanggil Cici aja. Jangankan Cici guys, di keluarga aku punya ponakan, aku udah dipanggil Ii. Ii itu tante. Aku gak, please umur gue masih berapa? Jangan panggil gue tante. Oh ya, kemarin tuh waktu aku summer tour, banyak banget ternyata anak kecil. Terus mereka manggil aku Cici. Oke. Makasih ya. Kalian gemes-gemes banget deh. Guys, kita udahan yuk. Ini aku mau bacain ya. Boleh kan? Boleh dong. Oke, dari 10 ada Kak Pan Wolfre, yang ke-9 ada Kak Nipan, yang ke-8 ada Kak Hai Syahrul, yang ke-7 ada Kak Matt, yang ke-6 ada Kak Chessman, yang ke-6 ada Kak Rifki DF, yang ke-4 ada Kak Baby Boss, yang ke-3 ada Kak Dika, yang ke-2 ada Kak Dakdikdukder, and the last one is Anefta. Wih, keren, gokil. Oke guys, terima kasih untuk showroom hari ini. Semoga bisa showroom selanjutnya lagi. Dadah semuanya. Love you all. Dadah, bye. Good night guys. Jangan lupa jaga kesehatan dan happy terus. Oh ya, minggu ini kita ketemu di video call hari Rabu. Makasih juga udah sold out.